Video bimbingan kelompok dengan tema insecure oleh 201710120 Reski Markadis S 201710135 Anggan Novita S. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua adik-adik. Kenalin, di sini ada dua kakak ini ya. Nama kakak itu Kak Ambun Putrasari, biasanya dipanggil Kak Ambun. Untuk yang Kalau saya udah pada tahu ya? Belum. Nama saya Rizky Maratu Salia, biasa dipanggil Rizky. Ya. nah, jadi kita dari mahasiswa Universitas Saifuddin Jufri, yaitu UIN Saisu, tahu ya? Tahu. Jadi kan kalian udah pada kenal nih nama kita. Kan kita belum kenal nama kalian semua. Jadi mungkin kita kenalan dulu atau gimana? Ya. Satu-satu ya. Satu. Mau dari kanan atau kiri? Kiri. Kirinya siapa? Kanan. Kiri. Kanan kiri. Udah jadi sebelah Kanan. dulu. Kanan. Nama saya Ramdan Dari kelas? dari MTS Alhidayah kelas 8B. Ya. Ya sebelahnya. Ya, nama sama. Nama saya Randy dari kelas 9 MTS Alhidayah. Nama saya Tia dari kelas 9 MTS Alhidayah. Nama saya Tia dari S1 dan kelas 8. Nama saya Tia kelas 8 dari MTS Alhidayah. Jadi adik-adik di sini kebanyakan MTS ya, masih SMP, masih imut-imut juga. Ya, jadi kakak-kakak di sini mau penyuluhan tentang bimbingan kelompok. Pada tahu nggak dia di sini tentang bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu. Kalau kamu tahu ya? Atau gimana? Enggak. Oh, nggak tahu. Ya, jadi bimbingan kelompok di sini kita tuh mau sistemnya mau belajar bareng berupa kelompok tentang suatu masalah gitu. Dan masalah yang kita mau ambil itu tentang insecure. Pada tahu nggak insecure itu apa? Belum tahu. Atau pernah dengar gitu? Pernah Pernah dengar? mengalami? sering. Sering. Beda. Jadi mungkin apa sih itu insecure bakalan dijelasin oleh Mbak Rizky. Silakan. Ya, yang pertama kalian belum tahu ya insecure apa? Maksudnya pengertian dari insecure itu apa, belum tahu? Belum. Ya. Insecure itu suatu kepribadian yang mempunyai perasaan tidak percaya diri terhadap orang lain maupun lingkungan sekitar. Paham nggak? Tahu. Gimana? Ayo gimana? Gimana? Ya, jadi inti dari insecure itu apa? Intinya. Kayak ngerasa nggak pede kalau misalnya keluar. Iya. Bisa. Betul. Terus? Udah? Ya. Ya. Selanjutnya ada gejala-gejala ya? Ya, jadi di sini ada gejala-gejala tentang insecure sendiri. Yang pertama itu ada sering memperhatikan apa ya? Jadi kita Pencapaian. tuh tidak memperlihatkan pencapaian secara berlebihan. Jadi kan kadang-kadang kalau insecure itu kan kita nggak pede, ya kan? Kayak kita tuh sering menunjukkan kelebihan dari kita. Kita menonjolkan apa yang kita punya kepada orang lain supaya orang lain tuh melihat kalau kita tuh lebih unggul dari mereka, ya nggak? Ya. Terus yang kedua itu ada biasanya insecure itu timbul karena kita itu kurang dihargai sama orang lain. Jadi kadang-kadang kita yang diremehin sama orang lain, terus kadang-kadang juga kita udah apa ya dipandang sebelah mata sama orang lain, merasa dikucilkan, dan itu adalah salah satu faktor dari insecure itu tersendiri. Pernah ngerasain nggak kayak gitu? Enggak. Kita jujur-jujur aja, nggak usah ada yang ditutupi ya. Iya, karena di sini kan Ya. di bimbingan kelompok ini kan ada asas kerahasiaan. Jadi kita akan menjaga satu sama lain dan jangan diumbar-umbar kalau udah selesai konseling ini gitu. Paham nggak? Nah, jadi kita di sini bicara atau kita terserah mau cerita apapun yang kita pengen ceritain, tapi tenang, kita nggak bakalan buat mengumbar-umbar ke
kita nggak bocor gitu. Dan untuk teman-teman di sini juga sebisa mungkin tetap menjaga kerahasiaan kita satu sama lain, oke? Ya, gitu. Kakak lanjutin ya. Yang ketiga itu ada selalu menyalahkan diri sendiri. Biasanya kalau kita gagal, terus kita kayak sistemnya nggak mencapai apa yang kita pengen, itu kadang-kadang kita menyalahkan diri sendiri, ya nggak? Kayak aku nggak bisa ranking, atau mungkin aku gagal dalam hal ini. Itu mereka, orang-orang insecure tuh mereka lebih menyalahkan diri sendiri gitu. Terus juga ada kayak rasa percaya dirinya kepada orang lain tuh berkurang. Kadang-kadang melihat orang lain lebih unggul, kita langsung nggak pede. Terus kita juga merasa kita beda sama orang tersebut gitu. Karena kita tidak percaya dengan diri sendiri, dan kita tidak mencintai diri sendiri gitu. Terus ada kita juga susah beradaptasi dengan lingkungan baru. Biasanya orang-orang insecure itu mereka pindah ke suatu lingkungan baru, dan mereka bakalan susah dengan lingkungan baru tersebut gitu, karena yaitu kurang percaya diri. Terus juga mereka menganggap orang-orang di sekeliling kita tuh sistemnya enggak klop gitu sama kita gitu. Nah, selanjutnya bakalan dibahas oleh Mbak Rizky. Ada apa tuh, Mbak? Ya, yang selanjutnya ada penyebab adanya insecure pada diri kita. Yang pertama, lingkungan yang kurang memberikan kasih sayang. Paham nggak? Misalkan kita kayak kurang didukung sama orang tua, misalkan ada melakukan sesuatu namun tidak didukung gitu, itu bisa menyebabkan insecure. Yang kedua, sering mendapatkan kegagalan atau penolakan. Misalkan tuh kalian punya pacar, terus kalian kayak melakukan perjuangan ya Mbak, perjuangan buat pacarnya, terus kayak ada penolakan dari pacarnya, apa sih ngapain kamu kayak gitu, itu nanti bakal menyebabkan insecure pada diri kalian. Yang ketiga, dipandang sebelah mata oleh orang lain, itu yang tadi dijelaskan sama Mbak Anggun. Yang keempat, semua hal yang diselesaikan dengan sempurna. Orang yang mempunyai insecure itu kayak harus melakukan apapun itu harus sempurna. Dia merasa kalau dirinya nggak sempurna, jadi apa yang mereka lakukan harus lebih sempurna dari dirinya, begitu. Paham nggak? Paham. Yang kelima ada menerima perundungan atau bullying. Kalian udah di sekitar kalian itu udah nggak asing lagi ya bullying. Misalkan ada pelecehan dari perkataan, perbuatan, pasti itu udah hal biasa ya sekarang. Itu jangan dianggap sepele, soalnya itu kan bisa menyebabkan seseorang itu menjadi insecure gitu. Yang selanjutnya ada faktor-faktor insecure. Yang pertama, faktor pendidikan. Misalkan kalian nanti misal lulus, teman-teman kamu ada yang udah SMA, terus kamu nggak sekolah, nanti itu jadi jadi kalian itu minder, kenapa sih aku nggak sekolah gitu. Yang kedua ada faktor finansial. Faktor ini udah umum banget ya di kalangan kita. Harta itu bakal dipandang kalau mereka itu punya, paham nggak ya. Yang ketiga faktor fisik. Faktor fisik itu kayak Lebih ke diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Misalkan seseorang itu kayak mendapatkan perundungan dari orang lain, misalkan kamu hitam banget sih gitu, kamu kok kurus banget, kamu kok gemuk banget gitu. Itu kayak bisa menyebabkan orang itu insecure gitu. Selanjutnya ada cara mengatasi ya Mbak Agun. Jadi sini sebenarnya untuk insecure itu sendiri itu bisa diatasi dengan cara tiga kata ini. Pertama, jangan sungkan untuk meminta tolong kepada orang lain. Kedua, jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih. Dan ketiga, jangan sungkan untuk meminta maaf. Jadi 3 kata itu benar-benar kunci utama untuk diri kita sendiri, buat bisa menerima diri kita, bahkan kita juga bisa menghargai orang lain gitu. Karena kan orang lain juga pasti merasakan insecure juga kan, bukan hanya diri kita sendiri. Jadi
biar orang lain bisa memahami kita, maka kita juga harus memahami orang lain gitu. Terus juga kita harus selalu berpikir positif. Jadi kayak misal kita melihat orang lain lebih unggul, misal dia lebih pintar di akademik matematika. Nah, di sini kita berpikir positif. Oh, mungkin emang dia pintar matematika, kita bisa pintar di hal yang lain gitu. Jadi setiap orang itu punya keunggulan masing-masing. Jadi di situ kita buang pikiran-pikiran negatif yang bisa membuat kita insecure. Terus juga kita mengevaluasi kepada diri kita sendiri. Misal kita ngelakuin kesalahan, di sini kita introspeksi diri. Paham nggak introspeksi? Jadi kita kayak mengoreksi diri kita sendiri, kayak oh aku salah ya, atau oh seharusnya aku nggak ngelakuin ini. Jadi kita bisa memperbaiki diri kita sendiri biar kita itu nggak melakukan kesalahan selanjutnya gitu. Di sini juga kita juga membuka diri terhadap lingkungan sekitar. Jadi kayak kalau bisa kita di lingkungan sekitar itu kita harus saling berinteraksi, biar pertama kita banyak teman, kita juga punya relasi, dan kita bakalan percaya diri gitu. Kalau misalnya kita tertutup sama teman-teman kita di sini, itu bakalan membuat kita menjadi sendiri, kita ngerasa sendiri. Terus juga kita ngerasa kalau kita nggak punya teman, atau mungkin kita ngerasa kalau misal kita tuh nggak dihargain sama teman gitu. Jadi sebisa mungkin kita open kepada teman-teman di lingkungan kita gitu. Terus juga kalau bisa untuk zaman-zaman sekarang gitu ya, kalian mengurangi membuka hal-hal negatif di aplikasi seperti TikTok misalnya. Kayak teman-teman di sini pada ini nggak suka buka TikTok malam-malam gitu. Nah, jadi TikTok itu juga bisa berpengaruh kepada hal negatif. Kayak misal kita lihat apa di TikTok, terus kita ngerasa kita nggak punya nih apa yang orang di TikTok ini punya gitu, dan itu bisa membuat kita menjadi insecure gitu. Jadi mungkin kita menggunakan internet yang ada dengan cara positif gitu. Jadi di sini mungkin kita pengen tahu nih sih teman-teman ya, ada mereka kalian tuh pernah nggak sih ngerasain insecure dari apa yang kita udah paparin gitu? Kok mau cerita? Atau mungkin teman-teman mau cerita gitu, biar teman-teman yang lain juga tahu, ternyata setiap orang itu punya masalah masing-masing gitu. Ada nggak? Atau kita mau menunjuk atau gimana? Atau siapa? Ini Mbak, ini terlalu senyum terus. Kenapa? Apa kamu pernah rasa insecure atau gimana? Mungkin Iya, jadi insecure juga nggak harus hal yang gede gitu. Hal-hal kecil pun itu bisa dianggap insecure gitu. Kayak mungkin beda dalam artian kayak kita nggak sepintar orang lain, atau mungkin pakaian kita nggak sewah orang lain, itu kan juga termasuk ke insecure gitu. Atau mau ada yang cerita? Ngapa waktu itu? Udah. Ya mungkin dari kami kesimpulan dari awal sampai akhir, ada yang bisa nyimpulin nggak? Kau pada diem baik. Ya, kesimpulan dari awal itu, dari awal sampai akhir, pengertian insecure itu sendiri udah pada paham kan? Terus ada penyebab, gejala, penyebab, terus faktor-faktor, terus cara mengatasi. Ya, Seperti yang sebisa mungkin setelah ini teman-teman bisa menyayangi gitu ya, love yourself gitu, love yourself ini. Nyayangi diri sendiri. Biar insecure itu enggak Timbul berimbas pada diri kepada sendiri. diri sendiri. Karena dampaknya itu juga bisa gede banget ya. Bahkan bisa sampai bunuh diri gitu. Itu adalah paling mentoknya dari sisi insecure itu sendiri. Dan mungkin itu cukup dari Mbak ini untuk menyampaikan kepada kalian. Semoga setelah ini kalian bisa mencintai diri kalian sendiri dan hidup bahagia gitu ya. Amin ya. Sekian dari kita. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dan terima kasih.